Baik sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saya ucapkan bagi Anda yang sering berkunjung di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena banyak sekali pengalaman di kebun yang akan saya bagikan lewat channel ini. Nah, pada sore hari ini kita telah atau baru saja melakukan penyemprotan terhadap tanaman alpukat kita yang sedang berbunga. Dan ini bunga yang kedua dari bunga yang pertama hanya menyisakan satu butir, masih terlihat di sana ya. Nah, di bawah sana itu ada satu butir. Dan yang bunga yang kedua ini saya rasa mungkin sangat istimewa. Karena apa? Karena bunganya tidak cuma segerombol atau setangkai, tapi ini penuh satu batang. Dan saya rasa ini akan menjadi sebuah kejutan bagi saya. Dan tanaman ini baru 25 bulan atau 2 tahun lewat 1 bulan ya. Kita tanam di tanggal 20 Oktober. Saya ingatkan kembali di channel saya, selalu saya sebutkan tanggal penanamannya biar saya tidak lupa dan juga teman-teman juga nantinya tidak bertanya-tanya terus. Dan kita tanam, saya ulangi lagi, pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Dan sekarang baru September tahun 2022 ya sahabat. Kita sambil jalan-jalan sambil kita lihat. Dan apa sih perawatan khusus di kebun ini nanti akan saya ceritakan, saya beberkan sahabat. Jangan tinggalkan channel ini, tonton terus sampai selesai karena ada edukasi-edukasi yang akan saya bagikan. Dan itu kita lakukan secara otodidak di kebun ini. Jadi kita tidak ada panduan dan kita tidak sekolah sampai setinggi mereka sekolah kan, tetapi kita otodidak. Berbicara masalah pengalaman tani sahabat, jadi saya dilahirkan sebagai seorang petani sejak tahun 1945 hingga sekarang, sejak Indonesia merdeka sahabat. Saya memang figurnya seorang petani yang dilahirkan oleh keluarga petani. Jadi untuk bercocok tanam dan pengolahan lahan itu sudah dididik sejak dini mungkin, sehingga sampai saat ini saya lebih mendalaminya lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah pendapat yang bisa saya sampaikan, bahwa kesuburan pohon itu tidak terlepas dari perawatan tanah sahabat ya. Jadi apa yang harus kita siapkan sebelum kita menanam, yaitu persiapan media tanamnya dulu sebagai media tumbuh dari alpukat ataupun tanaman yang akan kita tanam. Jadi terbukti jelas di sini ini sangat banyak sekali bunganya dan sudah ada yang menjadi putik ya. Dan nanti akan kita seleksi, tetap akan kita seleksi karena saya rasa untuk pohon seukuran ini paling diameternya baru 50 cm ya, diameter keliling batangnya. Itu belum mampu menahan atau menopang buah sebanyak ini. Nanti akan kita seleksi, kita tinggalkan sekitar 10 sampai 20 kilo saja. Dan ini bukan cuma kebetulan sahabat. Jadi untuk jenis ini yang saya tidak tahu namanya, varietas apa, tapi saya rasa mungkin sahabat ada yang tahu. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Dari ciri-ciri fisiknya seperti ini sahabat. Dia punya daun yang panjang, ada agak sedikit ikal, punya tangkai bunga yang panjang ya sahabat ya. Tangkai bunganya panjang seperti itu. Warna daunnya kalau sudah tua dia akan lebih gelap dan semakin ikal. Punya ciri-ciri buah seperti ini, seperti alpukat Mickey, tapi agak ada agak lebih panjang lagi untuk bagian bawahnya. Jadi ini akan menarik sekali. Dan ini ternyata ada yang mencicipi. Kalau waduh, udah ada yang cicipin ini, mungkin karena nggak enak terus ditinggalin. Jadi buat sahabat yang tahu varietas apa yang saya tanam ini, karena saya tidak pernah bertanya untuk tanaman soal bibit yang saya tanam ini, yang penting saya tanam, pasti yang kita tanam pasti akan berbuah jika dirawat dengan baik. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini bukan kebetulan hanya satu atau dua pohon. Untuk varietas ini dalam tanda kutip ya sahabat ya, untuk varietas ini rata-rata sudah berbuah. Mari kita lihat video ini sampai selesai, akan kita pertunjukkan dan akan saya sedikit bahas mengenai perawatan. Oke, sambil jalan-jalan ya sahabat ya. Jadi ini kebun ini seluas 1 hektar, saya tanam 300 pohon. Itu saya tanam dan saya rawat sendiri sampai hari ini sahabat ya. 2 tahun lebih itu saya tidak meninggalkan kebun ini, hanya bekerja di kebun dengan cara menanam. Ada tanaman tahunan dan ada tanaman yang kita bisa panen
hasilnya untuk makan dan kebutuhan sebelum pohon alpukat kita ini panen ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya itu menanam, dan di sana sudah terlihat bentangan plastik mulsa yang sebelumnya kita sudah persiapkan media tanam itu untuk tanaman cabai, dan akan kita bahas nanti setelah saya tanam cabai ya sahabat ya. Dan seperti yang saya bahas tadi, tadi bukan kebetulan, dan di sini ada lagi. Ini memang saya sengaja pangkas total kemarin. Tujuannya untuk membuat percabangannya agak lebih tinggi, tetapi bukannya dia meninggi, malah langsung mengeluarkan bunga yang sangat teramat dan paling banyak di kebun ini. Inilah bunga yang paling banyak sekali ya, sampai ke atas itu sahabat. Alhamdulillah diiringi dengan munculnya pucuk baru ini membuat saya lebih semangat lagi untuk menanam, dan akhirnya sebelum dapur masak ini rusak, sebelum daun ini nantinya tua, saya langsung berikan nutrisi sehingga nanti terserap akan terserap lebih cepat lagi ya sahabat ya. Jadi jangan takut kalau alpukat banyak bunganya seperti ini, dengan catatan dia muncul keluar pucuk baru ya. Pucuk barunya itu menandakan yang apa? Pucuk yang sehat. Artinya tidak ada pengecilan ataupun keriput ataupun bercak di saat dia keluar, artinya tanaman itu sehat ya sahabat ya. Dan kita lebih dekat lagi. Bagus sekali ya kalau kita lihat penampakannya. Jadi bunganya seperti ini ya sahabat ya. Jadi buat sahabat yang tahu varietas ini, saya minta pencerahannya dengan dijelaskan secara detail dan sumbernya dari mana ya sahabat ya. Karena saya selama ini belum punya kesimpulan, dan saya kalau misalkan nanti tidak ada namanya, saya juga bingung mau menamai alpukat ini dengan alpukat apa ya. Jadi seperti ini. Oke, sambil kita bahas perawatannya. Untuk perawatan di kebun ini saya semuanya manual. Semuanya manual artinya dari siram, semprot ataupun pembersihan lahan ini manual. Jadi jarang sekali kita gunakan herbisida, kecuali itu memang sangat mendesak, karena kebun ini memang apa ya, sangat cepat sekali keluar rumput karena kita perlakukan dengan sistem organik kemarin itu di tahun yang kedua. Jadi rumput yang bertumbuh di sini sangat cepat sekali. Dan sekarang kita beralih ke semi organik, yaitu mengkombinasi antara pupuk organik dengan sintesis ya. Ada kimianya kita gunakan. Nah, bukan omong kosong sahabat. Jadi di sini sudah kita ketemu lagi dengan varietas yang sama ya. Jadi dia punya daun yang ikal kalau sudah tua seperti ini. Mirip sekali dengan Miki. Dia punya tangkai seperti ini. Dan bunganya itu keliling kebun, mengelilingi pohon maksudnya. Di setiap ujung-ujung itu keluar bunga ya, sampai yang baru keluar pun ini yang masih muda, tunasnya masih muda, langsung membawa bunga ya sahabat. Oke, di samping perawatan tadi secara manual, pemupukan kita itu harus tepat waktu ya sahabat. Jadi jangan menggunakan pupuk kimia. Misalkan sahabat itu menggunakan pupuk kimia, jangan aplikasikan di saat musim kemarau tanpa hujan ya. Hanya akan menimbulkan residu saja. Itu sangat tidak boleh sekali kalau saya ya. Dan jangan gunakan pupuk organik itu di saat musim kemarau tanpa hujan juga ya. Dan juga jangan gunakan pupuk organik ditanam dengan melukai akar. Itu akan menimbulkan kematian ya, karena bahaya sekali. Jadi usahakan sebelum akar itu di luar, maksudnya sebelum akar itu sampai ke tempat yang akan kita berikan pupuk, itu sudah diberikan dulu, misalkan mau ditanam ya. Usahakan seperti itu. Dan ini kita berikan itu 3 bulan yang lalu. Waktu itu akarnya belum sampai sini sahabat, masih sekitar 10 cm atau 15 cm dari ujung akar kita berikan di sana. Akhirnya aman, seperti inilah hasilnya sahabat ya. Oke, di samping pemberian pupuk tadi yang harus tepat sasaran, kita juga perlu memperhatikan dahan ya. Jadi masalah pruning itu memang perlu, tapi tidak wajib bagi saya. Karena apa? Karena setiap pohon punya figur yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda. Itu sering saya bahas, sering saya ulang-ulang ya. Pemangkasan itu tidak akan menghasilkan hasil yang sama sahabat ya. Jangan tertipu ya. Kita lihat misalkan kita lihat di sebuah negara luar, sistem pemangkasannya itu memang mereka sudah punya patokan dari apa yang mereka pelajari sebelumnya. Mungkin memang varietas tersebut itu memang cocok diperlakukan dengan sistem pangkas mereka, tapi kita tidak boleh seperti itu. Contohnya saya sendiri di sini sudah mempraktekkan cara memperpendek pohon ya,
dengan sistem pangkas di bagian ujungnya supaya kanopinya membuka ya. Tetapi untuk jenis yang ini semuanya berhasil ya sahabat, kita lihat ya, itu di depan itu ya. Nah itu berhasil itu juga sudah mulai berbunga. Itu ya, itu berhasil membuka ke samping dengan kerugian apa? Kerugiannya di sisi dalam itu tidak bisa produktif. Jadi tangkai-tangkai yang di sisi dalam itu tidak bisa produktif, karena tangkai yang produktif hanya sisi luar aja ya. Tapi kalau misalkan kita buat dia tinggi, semua dahan yang keluar nanti di saat dia sudah tua akan mengeluarkan bunga ya. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya susah dalam hal dalam proses panennya nanti kalau misalkan dibiarkan tinggi menjulang ya. Dan ini di sini kerugiannya, produktivitasnya mungkin kalau untuk skala pohon sekecil ini ya sudah terbilang bagus, banyak, tapi nanti semakin besar maka saya rasa akan semakin susah ya. Karena apa? Karena membuka. Jadi jarak tanam yang kita gunakan ini 6 kali 6 saja sudah tinggal sedikit ya tuh. Kita lihat ya. Sudah tinggal sedikit, dan nantinya pasti di tahun depan itu harus dipotong, dan kerugiannya disitulah. Jadi tidak bisa berproduksi atau produktivitasnya itu terhambat-hambat oleh pangkas itu sendiri. Itu hanya pendapat saya saja, dan juga itu tidak boleh menjadi acuan sahabat semua ya. Kita bebas berargumen ya. Nah, di samping dari pemangkasan yang tadi sedikit saya bahas, jadi di sini saya tidak melakukan pemangkasan seperti mereka yang rutin, bukan karena saya tidak mau, tetapi logikanya untuk merawat pohon 300 batang ini, dan juga kita juga menanam tumpang sari, otomatis tidak tertangani ya sahabat ya. Jadi bukan karena saya tidak mau, tapi karena tenaga saya tidak mampu untuk menjangkau semuanya. Dan pangkasnya sangat sangat sederhana di kebun ini. Sederhananya gimana? Setelah kita potong bagian atasnya seperti itu ya, kita cek ya, kemarin kita potong di bagian sini, otomatis mereka akan fokus untuk pembesaran batang ini, batang utamanya. Dan nanti di saat mereka memang sudah mempunyai daun yang rimbun, di bagian atas nanti rimbun, pasti yang di bagian dalam sini kekurangan sinar dan mereka akan mati seperti ini contohnya. Nah itu saya biarkan saja, nanti dia jatuh sendiri. Nah seperti itu. Oke, inilah euforia untuk sore kali ini. Saya sangat bahagia sekali karena pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi, dan Anda bisa berkunjung masuk ke channel saya. Terima kasih atas dukungannya. Dengan cara Anda subscribe, maka Anda telah mendukung channel ini, dan itu adalah sebuah kehormatan yang tiada nilainya bagi saya. Terima kasih sekali, dan di lain waktu akan saya pertunjukkan lagi, saya perlihatkan lagi hasil dari penyemprotan pada sore ini. Dan tadi saya lupa menyebutkan bahwa saya baru saja melakukan spraying atau penyemprotan pada tanaman ini dengan bahan aktif monokalium fosfat. Jadi monokalium fosfat itu yang biasa kita kenal dengan istilah MKP ya. MKP itu monokalium fosfat, kandungannya hanya kalium dan fosfat saja tanpa kandungan N ya. Supaya apa? Supaya kebutuhan dari buah ini tercukupi. Kita fokus kepada buahnya dulu. Kalau misalkan nanti sudah jadi buah, maka kesuburan batang itu yang harus kita utamakan. Kalau sekarang kita fokusnya kepada buah dulu sampai dia menjadi putik ukuran jempol. Nah baru kita fokus ke pohon supaya tidak sakit. Karena kalau misalkan terlalu banyak, ibarat manusia aja melahirkan melahirkan banyak, pasti butuh energi yang banyak juga ya. Seperti itu sahabat. Oke, kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang bisa ditanyakan, atau misalkan ada sebuah kritikan yang bisa dikritikan, atau misalkan ada sebuah sanggahan, saya sangat senang sekali dengan cara Anda menuliskan di komentar. Artinya Anda telah menyukai dan Anda telah respect dengan video yang saya bagikan. Oke, salam hormat dari saya, salam pecinta tanaman, khususnya salam pecinta tanaman alpukat, dan salam tani Indonesia. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.